kelar mecutin ternyata saya kayak pingsan, tidur aja gitu, bangun main lagi kayak tanpa dosa lah gitu seolah-olah. Jadi kayak kalau kita ngomong tuh kayak ibaratnya orang kalau tidur tuh tidur jalan gitu ya kayaknya mungkin ya. Tapi seringnya kalau lagi main pasti pulang ngambil itu mecutin itu pohon cermai. Tapi itu kondisi ente nggak sadar ya? Nggak sadar ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Allah, Rasulullah, dan para malaikat sangat menyukai wangi-wangian, yang sehingga kita disunahkan pada waktu beribadah dan berzikir untuk menggunakan wangi-wangian. Nah, insya Allah wangi-wangian dari minyak arak ibadah original dan membuat doa-doa kita lebih cepat sampai ke Allahnya. Selalu gunakan minyak wangi non alkohol dan halal di minyak arak ibadah. Waktu itu pindah ke Jakarta tahun 2008. Nah itu sudah mulai lulus SMA berarti ya? Udah mulai lulus. Nah, udah ke Jakarta lagi. Udah mulai ke Jakarta. Nah, pada lulus SMA itu kan berarti ente masih bisa ngobrol sama yang seperti itu? Kalau itu mulai berkurang. Karena kan saya juga sempat ngobrol sama teman, katanya kan kalau kita berbuat yang nggak baik itu kan bisa hilang atau ketutup. Jadi ente berbuat yang nggak baik gitu? Saya nyoba minum-minuman. Minum. Minum. Ternyata setelah setiap habis minum kok bukannya hilang, ya kayak orang stres aja. Gua ada teman saya rangkulin, ternyata teman lihat tuh saya nggak sama siapa-siapa, sendiri gitu. Saya ngobrol, ngoceh ada aja gitu. Itu aja sih. Tapi yang ente lihat pas minum itu teman orang. Dan kulitnya orang biasa, bisa kesentuh gitu loh. Dan bukan orang hitam, bukan apa enggak ya? Enggak, biasa aja sih, kayak ya biasa gitu. Dan dia ngobrol asik ngobrol sama ente atau dia ngobrol ngawur aja gitu. Apa aja diomongin, terus ngomong ya kasar gini gitu. Itu posisinya sudah di Jakarta. Sudah di Jakarta. Nah, semenjak sudah di Jakarta itu mulailah berkurang. Tapi kalau buat langsung dari pandangan mata telanjang berkurang. Tapi pada waktu minum itu kelihatan merekanya. Malah gitu. kelihatan. Tapi saat nggak minum malah udah nggak kelihatan. Ya kayak sama-sama. Sampai sekarang kayak gitu. Kalau saat saya sekarang sama-sama, kadang juga dari jauh sih, nggak dekat. Kalau dulu kan dekat aja kelihatan, atau ada yang lewat itu benar-benar kelihatan banget gitu. Sekarang kadang dari jauh, apaan tuh? Gitu doang. Jadi kalau ke rumah saya ini nggak ngeliat apa-apa kan? Nggak kan? Cuma kayak ngerasa aja. Rasa apanya? Di badan beda gitu. Nah, bedanya di sini kayak hangat, panas, dingin gitu. Hangat, panas, dingin. Asam manis asam. Ngopi kita ngopi dulu. Kita dulu ya. Serius amat ya, serius lah ini. Mendadak sedih ya. Mantap. Ini kameramen sedih loh. Nggak ngopi. Belum boleh. Belum boleh. Makanya kalau misalkan lagi pergi ke tempat-tempat yang angker-angker begitu, berarti ente serbat itu sering dong berarti? Sering, tapi nggak sejelas kayak dulu. Nah, kalau serbat itu kan berarti ente juga ini dong, maksudnya kagetan kan? Berarti kadang-kadang latahnya bisa keluar sendiri dong kalau gitu. Makanya kadang kan suka nahan tuh, yang nama lagi acara lah gitu. Ngeliat saya tahan. Jadi banyak nahannya, istighfarnya gitu loh. Kita kalau udah kesentuh orang baru atau dikagetin, keluarlah bahasa kotor atau apa gitu. Berarti kasihan ya buat muslim, tekanan batin. Sebenarnya masih pengen nggak sih ngeliat seperti itu atau udah enggak lah? Kalau buat pengen sih, pengen nggak pengen. Kenapa tuh pengen nggak pengen? Karena pengalaman kita itu gini ya, kalau ini saya pribadi dan teman-teman Sukma Wijaya gitu ya, biasanya
orang yang belum pernah melihat, biasanya tuh dia getol banget, Kokoh banget ya. kokoh banget pengen lihat. Tapi kalau udah pengen lihat, udah pernah ngelihat, rasanya nggak pengen lihat. Gitu karena nggak ada yang enak dilihat gitu loh, nggak enak dilihat dan ngeganggu banget, apalagi kalau kita tidur itu ngeganggu banget, nggak bisa tidur gitu. Ini maksudnya pengen nggak pengennya gimana maksudnya ini? Nggak pengennya tuh kalau lagi ngeliat yang serem-serem, terus yang hancur, yang berantakan, itu yang bikin kebayang terus. Nah, ini pertanyaan seru nih. Yang paling serem yang pernah ente lihat secara zahir itu yang seperti apa? Pocong. Nah, terus pocong tuh bentuknya gimana? Kalau pocong itu pas seingat saya sih itu habis asar belum maghrib. Saya tidur tuh, itu pas di kampung. Kelas 1 SMP. Saya masuk kamar, tuh kamar kecil, saya tiduran miring. Tidur tuh baru selenyapan. Di belakang saya itu saya sangka abang saya. Mas, minggir apa Mas? Jangan di sini sempit. Saya mau lenyap lagi. Mas, sana apa? Saya gitu-gituin terus. Saya balik badan. Ternyata pocong. Pas banget depan muka. Terus saya nggak bisa napas, nggak bisa gerak, nggak bisa kedip, diem aja Bu. Pas banget depan muka. Tatapan dong. Tatapan. Timbul rasa cinta hancur. Timbul rasa cinta. Amit. Langsung dia kayak kaku gitu ya? Benar-benar kaku, nggak bisa gerak, nggak bisa napas juga, kayak nggak bisa napas. Ngomong pun nggak keluar, bisa. nggak ngomong. Dan bau nggak? Bau bangke banget. Bau empuk mayit ya? Ya, bau mayit. Ya pokoknya hancur, terus matanya gimana ya? Ya gitu dah. Matanya keluar gitu? Atau melotot? Keluar sih kayak kering busuk gimana ya? Oh, kering busuk. Terus ini juga tinggal tulang, kayak kulit, nggak ada dagingnya, cuma kulit. Oh iya, kulit tapi jegong gitu lah. Kering kayak kebakar. Nah, jelek banget ya. Pada waktu ente kan tatap-tatapan tuh, mungkin nggak ada jarak semeter itu ya, ngeliat katanya cuma 10 cm kali ya, dikit lagi. Kayak segini lah. Ya pokoknya harus jarak segitulah. Terus selamatnya gimana tuh? Maksudnya kaburnya atau lepas dari itu gimana? Nah itu pas Mbah, seingat saya sih Mbah buka pintu, tapi kencang. Itu bener-bener kayak nyes gitu. Dia tiba-tiba hilang apa gimana? Nggak ada di depan muka. Tapi kan itu melihat terus, melotot terus gitu. Iya, itu kayak kayak hilang, kayak asap aja. Kayak asap gitu, berubah jadi asap. Tapi itu juga semua langsung kedengeran. Semua langsung kedengeran. Tadinya kan kayak orang teriak atau kendaraan apa ngobrol tuh nggak kedengeran. Seperti terhenti ya. Waktu seperti terhenti gitu. Itu benar-benar sunyi gitu. Emang dia doang yang serasa dunia serasa milik berdua. Bener. Dunia serasa milik berdua intinya sama pocinya. Enggak dia enggak memperkenalkan diri namanya siapa gitu. Atau dia udah sempat nanya ke dia, tapi itu pengen buru-buru lari aja biar bisa bangun lari dari situ gitu. Apa dia nggak kasih angka ya atau gimana? Ya nggak tahu, belum tahu itu. Oh belum ngerti gitu. Belum ngerti. Selain itu ada nggak yang lebih serem lagi, atau mungkin raksasa yang pernah anda lihat, atau manusia setengah hewan apa gimana gitu? Kalau pada umumnya disebutnya kan gundurwo gitu. Tapi saya nggak kenalan sih kalau itu namanya gundurwo. Itu pas buang air kecil, buang air besar. Pas di kampung kan harus nimba dulu. Nimba sumur ya. Nah, terus kalau WC-nya itu di luar, gitu. Habis nimba, nenteng 2 ember, ke toilet. Cukup tuh 2 ember. Hah? Cukup ya 2 ember ya? Kita kan dibelas lagi. Sempet-sempetnya ya. Terus? Itu pas di rumah Mbak itu pakai lampu yang 5 watt. Itu sih jarak lumayan jauh sih, nggak terlalu dekat. Itu gede banget, berbulu, kayak monyet gitu, gorila. Lewat itu besar banget gitu. Dia lewat jalan ya. Jalan. Tapi sempat nengok dulu ke saya. Nengok dulu. Matanya gede, merah gede. Kalau muka sih nggak terlalu jelas. Cuma saya ngeliat kayak entah itu gigi entah apa. Gitu. Saya fokus ke matanya. Gede banget, berbulu. Itu posisinya malam apa sore? Malam. Habis isya gitu apa tengah malam? Jam 10-an. Jam 10-an.
Itu matanya tuh merahnya itu tuh merah seperti lampu atau merah seperti orang kena sakit mata gitu? Seperti bara. Seperti bara, merah bara gitu. Nyala kayak bara rokok aja gitu. Nah, rokok gitu ya. Nyala-nyala kayak bara aja. Bersuara nggak dia waktu itu? Emang kayak gitu. Itu doang. Iya. Dia sambil lewat, nengok. Itu pun saya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Dan nggak jadi buang air. Nggak jadi mules. Kirain saya pas ente lagi ngeden itu keluar semua. belum sempat. Kira jadi belum jadi banyak gitu. Oh enggak ya? Belum sempat ya? Belum sempat. Udah keburu lewat itu, ya udah. Pas setelah dia lewat, itu kayak gimana rasanya itu di badan kayak nyawa, nggak tahu nyawa kayak balik lagi ke badan, nyes, baru saya kabur. Sarung pun ketinggalan. Jadi nggak pakai sarung keluar. Pakai sarung. Jadi kemana-mana dong. Untung sepi. Untung sepi ya jam 10. Kalau di desa ya emang udah sepi sih ya. Udah sepi. Tapi itu nggak pernah cerita sama orang tua. Nggak pernah cerita. Baru kali ini cerita ke Aki. Kalau ibu nonton gimana? Nggak apa-apa. Kan pengalaman lihat. Dan ini belum pernah cerita ke siapa-siapa ya? Belum. Ini eksklusif nih ya. Itu di rumah merasa terganggu nggak? Atau sering datang nggak? Merasa terganggu nggak gitu? Kalau di rumah sih enggak. Malah polos aja. Di rumah malah nggak ada ya? Anak doang yang suka rewel. Yang kecil. Jadi kalau misalnya anak rewel itu tahu nih ini ada apa gitu. Paling saya keluar rumah bikin kopi, ngerokok. Di situ baru tuh selibas gitu. Terus nanti nggak bacain apa, nggak ucapin salam sama mereka untuk mereka pergi atau gimana nggak? Ya kalau saya sih pribadi kalau emang diniat baik silaturahmi, walaupun dia makhluk Allah yang nggak terlihat, dia tolong nyamper lah. Masa harus begitu sih, gitu loh kalau saya. Tapi kalau emang cuma sewas-sewas, berarti kan nilai negatif, gitu. Saya gitu aja sih. Berarti Mas Muslim pas dulu kita sering penelusuran, berarti Mas Muslim tahu ya kalau misalkan ada salah satu teman kita atau saya sendiri ada yang nyerang atau ada yang tahu berarti ya? Enggak juga sih, enggak tahu. Enggak tapi juga. Ngerasa enggak. Kadang kalau suka berat aja, di pundak berat, pusing, badan udah mulai lemas, itu biasanya yang negatif. Tapi kadang malah nggak lihat. Sekarang kalau saya udah malah nggak lihat lagi ya. Jarang lihat. Oke, teman-teman semua, itu tadi cerita dari Muslim, seru ya. Seru ceritanya, memang pengalaman pribadi dari kecil sampai sekarang, dari desa gitu kan, pindah ke kota, sampai di kota pun sudah berupaya sampai sampai minum-minum ya, minum-minum supaya buat ngilangin itu, ternyata malah pada waktu minum-minum malah makin jadi, tetapi selesai minum-minum itu malah hilang, memang betul hilang gitu ya, maksudnya jadi sama-sama berkurang gitu ya. Iya. Oke, gitu. Oke, teman-teman semua, thank you sudah nonton kita, dan jangan lupa untuk saksikan terus channel YouTube kami pada Pengasuh Mawijaya Hikmah, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Allah, Rasulullah, dan para malaikat sangat menyukai wangi-wangian, sehingga kita disunahkan pada waktu beribadah dan berzikir untuk menggunakan wangi-wangian. Nah, insya Allah wangi-wangian dari minyak arak ibadah original dan membuat doa-doa kita lebih cepat sampai ke Allahnya. Selalu gunakan minyak wangi non alkohol dan halal di minyak arak ibadah.